Monggo Pak Amirul dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi. kami berdua akan mempraktekkan praktek coach sesuai dengan alur Tirta. Untuk permasalahan yang pertama, yang berperan sebagai coach adalah Bu Siti Alimah, sedangkan saya Amirul Rizky berperan sebagai coach, di mana saya berperan sebagai murid dan Bu Alimah berperan sebagai guru. Monggo kita mulai, Bu. Nggih, Pak, monggo. Tujuan dari kegiatan ini nanti adalah pertama karena ada situasi murid yang sebelumnya ceria dan berprestasi terlihat sering murung dan prestasinya menurun. Kemudian seorang guru memanggil muridnya ke ruang bimbingan konseling untuk mengidentifikasi semua masalah yang sedang terjadi, sedang dihadapi. Kemudian terjadilah percakapan sebagai berikut. Monggo Pak Amirul selaku coach diawali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Amirul silakan masuk. Bu Guru, boleh saya masuk nggih? Silakan. Ya, masuk Amirul. Silakan duduk. Tuh Bu, ada apa? Kok Ibu memanggil saya ke ruang BK ini? Tidak ada apa-apa Amirul. Bu Alimah cuma pengen melihat wajah kamu yang ceria kembali. Bagaimana kabarnya hari ini, Amirul? Alhamdulillah Bu, saya sehat-sehat. Alhamdulillah. Ada apa Bu? Masa nggak ada apa? Iya. Alhamdulillah kalau kamu keadaannya sehat-sehat saja. Kenapa ya terakhir-terakhir ini Bu Alimah lihat kok wajahmu kelihatan kadang-kadang itu melamun, kadang-kadang itu tampak murung. Sering deh pelajarannya Bu Alimah lihat itu kamu sering wajahnya itu tampak tidak seperti biasanya, kayaknya ada yang dipikirkan. Ada apa Amirul? Masa sih Bu, perasaan gitu seperti ini biasa saja. Ya mungkin ibu saja, perasaan ibu saja. Ya saya juga seperti itu Bu. Apa betul begitu? Kayaknya ada yang sesuatu deh. Bu Alimah itu sudah hafal satu persatu muridnya Bu Alimah kok. Siapa yang sedang gembira, siapa yang sedang sedih itu Bu Alimah hafal sekali. Ayo ada apa? Mau cerita enggak sama Bu Alimah? Mungkin nilai saya menurun itu gara-gara saya malas belajar Bu. Memang akhir-akhir ini saya kurang semangat dalam belajar. Yang murung itu Bu, saya malu Bu menceritakannya. Kenapa? Barangkali Bu Alimah bisa membantu. Nggak usah malu, anggap saja saya sebagai ibumu di sekolah. Itu Bu, sebenarnya saya saat ini akhir-akhir ini sedang menyukai teman lawan jenis Bu di kelas. Ada teman perempuan, tapi masalahnya dia juga banyak yang menyukainya Bu, sehingga beberapa teman itu mengancam saya agar saya tidak dekat-dekat dengan dia. Padahal saya hanya mengajak dia bicara, padahal saya hanya mendekati lumrah sebagai teman kok Bu. Walah, itu lumrah Amirul. Kalau seisa kamu sekarang mengalami yang warnanya hatinya sedang berwarna-warni, sedang berbunga-bunga, itu sudah biasa. Oke, Amirul. Ya. Bagaimana Bu solusinya kira-kira? Coba kalau menurut kamu bagaimana rencanamu? Apa kamu akan terus bersedih, murung, kemudian melamun sehingga prestasimu semakin menurun, terganggu karena hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan? Coba apa rencanamu? Masa harus selalu seperti itu? Ya, sebenarnya ini sudah saya ceritakan ke beberapa teman dekat saya. Mereka ada yang mengusulkan supaya saya mengalihkan perhatian ke bidang olahraga Bu, diajak main olahraga sama teman-teman, seperti itu. Oh begitu.
Lah mungkin kalau itu kamu kira-kira memang benar-benar naksir dia atau hanya sekedar mengagumi, kamu masih mau bersaing dengan teman-temanmu yang lain atau cukup kamu mengundurkan diri ketika tahu dia banyak fansnya? Ya sebenarnya sih hanya sekedar suka, cuma kadang kepikiran kalau malam. Gara-gara teman-teman yang lain itu yang ngancam, malah saya malas. Masa ada yang ngancam? Ya disuruh menjauhi, Bu. Tuh. Nah kira-kira kamu gimana, Rizky? Apa mau mundur, apa mau lanjut terus, atau mau memperjuangkan rasa sukamu? Ya karena banyak teman-teman yang ngancam saya, ya saya terpaksa, Bu, sedikit menjauhi dia. Oh gitu. Tapi alasannya bukan karena kamu mengalah loh ya, tapi karena demi kebaikanmu ya, demi kebaikanmu. Oke. Masalah malah bahaya di sekolah, buat masalah. Oke, begitu ya. Wah, kamu sebenarnya itu anak yang rajin loh, Rizky. Ya, rajin sekali. Jangan sampai terganggu karena sesuatu yang mestinya itu menjadi bukan prioritas di dalam belajar ya. Karena hal yang memikirkan seorang yang sedang ditaksir akhirnya mempengaruhi semua kegiatan dalam pembelajaranmu. Kamu sering melamun, sering murung, bahkan biasanya ceria, bermain-main dengan temannya. Sekarang kok sering melamun. Kira-kira rencanamu selanjutnya apa, Rizky? Itu, Bu, saya juga mau bertanya, kira-kira yang mengalami masalah seperti saya itu apa banyak teman-teman itu, Bu? Apa hanya saya saja yang merasakan istilahnya itu sakitnya jatuh hati gitu, Bu? Teman yang lain juga sama. Iya ya, sama lah, manusiawi itu ada rasa suka pada lawan jenis itu di usia kamu itu sudah biasa. Nah, kalau memang kamu benar-benar tertarik sama dia, kalau menurut saya ya harus berani bersaing, tapi jangan sekali-kali membuat pembelajaranmu terganggu. Kalau bisa itu menjadikan motivasimu untuk semakin menjadi lebih baik di dalam pembelajaran. Jadi bersaing menunjukkan bahwasanya kamu lebih dengan yang lain sehingga si gadis itu tertarik padamu. Begitu, Rizky, kalau menurut Bu Alima. Sudah biasa, jadi banyak temanmu yang mengalami seperti itu. Bahkan Bu Alima di usia seperti kamu dulu juga pernah sih mengalami seperti itu. Tapi beda dengan kamu, saya berusaha memperjuangkan apa yang saya inginkan dan akhirnya berhasil. Tapi tidak mempengaruhi motivasi belajar saya, bahkan itu membuat motivasi belajar saya semakin meningkat. Saya harus berani, saya harus menunjukkan bahwasanya saya itu mampu, saya itu lebih dari mereka, terutama di dalam prestasi saya di sekolah. Begitu, Amirul. Oh begitu ya, Bu, berarti ini lumrah ya, ada banyak. Iya. Cuma itu gara-gara masalah ini malah semangat saya dalam belajar itu terganggu memang, Bu. Kayak asal-asalan akhir-akhir ini sekolah masuk, kalau untuk ada tugas-tugas ya saya kerjakan semampunya, begitu. Iya, itu yang tidak diperbolehkan. Kira-kira kalau sampai nilainya menurun, prestasinya menurun, kamu bisa pede enggak dengan gadis yang sedang kamu taksir? Ayo. Betul juga ya, Bu, ya, nanti saya malah dipandang anak yang kurang pinter nanti. Nah, jadi rencana selanjutnya ke depannya sampai akan mundur dari persaingan ataukah tetap maju tetapi dengan tidak meninggalkan kewajibanmu di dalam belajar, tetapi semakin memotivasimu untuk semakin meningkatkan prestasi di dalam pembelajaranmu. Bagaimana, Rizky, rencana ke depannya? Ya saya akan maju, Bu. Uang seperti ini harus diperjuangkan dan saya harus bisa mendapatkan hatinya. Mungkin kalau tidak sekarang, besok atau kapan. Tapi solusinya kira-kira bagaimana, Bu, untuk menatasi masalah saya ini? Kalau menurut Bu Alima sih, tunjukkan dulu kehebatanmu. Nah, tunjukkan dulu kehebatanmu, kemampuanmu di depan dia. Bahwasanya kamu itu adalah yang terbaik.
Saya yakin kalau ada seorang gadis yang tahu teman laki-lakinya itu memang beda lebih dibandingkan dengan yang lain, kamu dekati pasti dia juga akan tertarik sama kamu. Beda kalau kamu sudah menaksir seseorang tetapi kamu tidak menunjukkan kelebihanmu, prestasimu, seorang gadis akan berpikir dua kali, apa saya mau ya kalau mau ditaksir sama dia, wong dia juga sama-sama saja dengan yang lainnya. Mungkin seperti itu, Rizky. Oh, begitu ya, Bu. Lalu untuk yang nantinya untuk supaya tidak terlalu kepikiran itu, kira-kira saran dari teman-teman saya itu apa masuk, Bu? Apa bisa diterima? Saran temanmu yang mana ya tadi? Kalau pulang sekolah kan saya masih kepikiran, mau tidur kepikiran. Nah, teman-teman kan menyarankan untuk olahraga. Cuma tetap saja kalau malam itu loh, Bu, susah tidurnya gara-gara kepikiran tadi. Iya, kalau pulang sekolah bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan positif seperti ikut ekstrakurikuler, ada basket kan di sekolah. Nah, kalau kamu memang hobi basket, hobi bersepeda, atau hobi olahraga yang lain, bisalah untuk melupakan permasalahanmu itu sejenak. Kalau di malam hari, ketika malam hari kamu masih kepikiran, punya enggak solusi sih, coba sebelum Bu Alima kasih solusi, barangkali kamu punya solusi. Kalau malam hari ketika sampean mau jelang tidur, setelah belajar mau tidur dan masih kepikiran dia, kira-kira punya solusi enggak, Rizky? Kalau malam biasanya itu saya main HP sampai tertidur sampai jam 12, jam 1. Jadi untuk mengatasi supaya tidak kepikiran saya HP. Mungkin itu membawa efek ketika saya di sekolah ngantuk. Itu, Bu, jadi rasa-rasen malas belajar. Kira-kira ada solusi lain, Rizky, selain main HP untuk melupakan dia? Apalagi ya, Bu? Iya, coba sih, ayo dicari solusinya selain bermain HP. Kira-kira ada enggak yang lebih positif? Positif apa, Bu? Mungkin bisa melakukan, kalau kata Pak Abdullah kemarin, guru agama itu, supaya hati tenang itu banyakin sholat, ingat Tuhan, Bu. Begitu. Nah, itu bagus sekali. Kira-kira bisa enggak Rizky melakukan itu, apa yang seperti disampaikan oleh Pak Abdullah? Wah, susah itu, Bu. Kalau untuk malam, sholat malam, bangunnya susah itu. Bangunnya susah, pakai alarm? Oh, ya mungkin bisa saya coba nanti. Iya, di alarm misalkan 2:30 atau jam 2 sudah bangun untuk melaksanakan belajar berlatih sholat malam. Kemudian kalau masih teringat saja, coba dibuka Al-Qur'annya, ngaji. Iya, apa Pak Abdul tidak menyampaikan seperti itu juga? Ya, mungkin saya yang ketiduran di kelas. Oke, Rizky, kedepannya apa yang kamu rencanakan tadi, kira-kira bisa tidak dilaksanakan? Kira-kira menurut kamu yang bisa mengukur kemampuan dan niat hati adalah kamu sendiri. Nanti akan saya coba dulu, kalau berhasil bisa mengalihkan perasaan, mengalihkan perhatian, ya alhamdulillah. Kalau masih belum, nanti saya minta saran dari Bu lagi, nggih. Oke, siap. Ada lagi, Rizky, yang perlu kamu sampaikan pada Bu Alima? Sudah, Bu, itu saja. Bagaimana sekarang perasaanmu setelah menceritakan dan sudah mendapatkan solusi dari dirimu sendiri tadi? Alhamdulillah, seperti enteng, ada yang membantu, Bu, ada yang peduli dengan saya, karena selama ini mungkin ada kekurang pedulian dari orang-orang di sekitar saya, makanya saya terlihat sedih gitu. Ada bantuan dari Ibu memberikan banyak solusi bagi saya untuk saya coba, biar nantinya saya bisa kembali semangat belajar dan meraih prestasi yang tinggi lagi. Amin. Oke, doa terbaik untuk kamu ya Rizky, selalu semangat untuk belajar, dan sekali lagi rencana aksimu tadi coba diwujudkan dalam realisasinya, artinya kamu lakukan dengan benar-benar, tidak terpaksa, tapi dari hatimu sendiri. Oke, cukup Amirul, ada lagi? Ya, Bu,
Kalau sudah, saya kembali ke kelas, Bapak Bu. Siap, kamu bisa kembali ke kelas, bermain dengan teman-teman, dilupakan sejenak semua permasalahan yang ada di hatimu. Oke, terima kasih ya Amirul. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjut pada kasus yang kedua ya Pak Amirul. Yes. Kasus yang kedua di sini saya sebagai coach, kemudian Pak Amirulnya sebagai coach. Di mana posisi di sini saya sebagai guru dan Pak Amirul juga sebagai rekan kerja saya atau partner kerja saya di sekolah. Situasinya adalah Pak Amirul sedang berada di ruang guru, kemudian saya mendekati Pak Amirul dan saya ajak untuk ke ruangan saya untuk curhat atau bercerita kepada Pak Amirul karena saya sedang gundah gulana galau akan sesuatu. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Amirul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Bu? Bisa saya mengganggu waktunya sebentar Pak Amirul? Oh ya, nggak apa-apa. Monggo kita di sini. Kalau di sini kayaknya kurang enak deh. Kita ke ruangan saya sebentar ya Pak Amirul. Ya Bu. Monggo ke ruangan sebentar. Silakan duduk Pak Amirul. Makasih Bu. Ada apa Bu? Iya, mohon maaf sebenarnya ya Pak sebelumnya mungkin saya mengganggu waktu panjenengan untuk beristirahat, untuk beraktivitas yang lain, terus saya ganggu, saya ajak bicara di ruangan saya. Gimana ya mengawalinya ya, saya agak sedikit malu sih sebenarnya bercerita pada Pak Amirul. Tidak apa-apa Bu, tidak mengganggu kok. Akhir-akhir ini panjenengan kok terlihat murung, tidak bersemangat seperti biasanya Bu. Apa ada masalah yang bisa saya bantu mengatasinya Bu? Iya Pak, begini, pasti panjenengan kemarin tahu beberapa hari yang lalu, ini kan cukup beberapa orang yang tahu juga termasuk mungkin panjenengan, saya kan dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah, dipanggil ke ruangannya dan beliaunya bertanya begini Pak, mungkin melihat situasi beberapa hari terakhir ini kok anak-anak pulang sebelum bel pulang kan begitu. Terus saya ditanya, Bu, kok anak-anak itu beberapa hari terakhir ini sebelum bel pulang kok sudah keluar, sudah berada di depan gerbang. Jenengan tahu enggak? Saya ditanya begitu. Terus saya yang jawab begini, iya Pak, memang beberapa hari terakhir ini ada beberapa anak yang pulang lebih awal, belum waktunya pulang sudah berada di gerbang. Nah kenapa itu? Saya ditanya begitu Pak, terus saya jawab, kayaknya yang pulang lebih awal itu karena jam terakhir itu kosong, tidak ada gurunya Pak. Saya bilang gitu kan. Loh, kan ada guru piket. Iya sih ada guru piket. Terus kenapa kok sampai tidak bisa mengkondisikan anak-anak sampai pulang lebih awal seperti itu? Ya karena kadang itu seperti yang kita ketahui ya Pak Amirul, guru piket kadang-kadang itu lupa kalau hari itu jadwalnya piket. Ya mungkin juga kadang guru jam kosong itu tadi tidak memberi tugas, bisa seperti itu. Dan kadang pula guru piket itu juga bersamaan waktunya mengajar di kelas lain, akhirnya kelas yang jam terakhir itu tadi kosong, bahkan ada 21 kelas ya Pak ya, kadang-kadang itu di jam terakhir yang kosong ada katakanlah 2-3 yang kosong tanpa ada pengkondisian dari guru piket. Kemudian ada yang anak-anak itu walaupun sudah dikasih tugas juga masih berkeliaran, akhirnya mereka tapping untuk presensi digital, kemudian berbondong-bondong di depan gerbang sekolah padahal masih ditutup di situ. Nah itu terus saya dibilangi begini, ya kalau begitu ini kan juga termasuk bagian dari tugas panjenengan selaku kurikulum, tolong dibenahi.
Nah, saya jadi berpikir Pak setelah dipanggil itu, kayaknya saya ini bekerja sudah maksimal deh, pengetahuan saya Pak ya, sudah maksimal, sudah menyusun jadwal piket, kemudian untuk jadwal kepulangan itu sudah sangat jelas, ada bel, ada jadwal yang sudah ditempel, tapi kenyataannya masih ada anak-anak yang pulang sebelum bel pulang. Nah, kadang-kadang itu saya bingung, apa saya yang kurang bisa bekerja ya, apalagi setelah dipanggil dengan seperti itu, akhirnya membuat saya aduh, pusing dan sedih gitu, Pak. Begitu Bu. Begini, apa Ibu sudah ngecek untuk anak kelas berapa yang pulang lebih dulu itu waktunya siapa? Apa sudah dicek gurunya siapa waktu itu? Kemudian untuk kelas-kelas yang lain yang pulangnya di awal waktu sebelum bel, itu apa tidak dicek juga kenapa penyebabnya? Apa sudah Bu? Ya sudah sih, Pak. Kadang-kadang saya lihat itu ada beberapa guru yang sama saya ya, yang sama artinya gurunya juga ada sih. Tapi kemudian anak-anak diberi izin untuk tapping presensi digitalnya itu lebih awal. Kadang itu masih kurang 15 menit sudah tapping, tapi anak-anak disuruh balik. Kadang-kadang namanya anak ya, sudah selesai tapping presensi dianggapnya sudah waktunya pulang. Kadang-kadang ya ada yang mau masuk, ada yang tidak. Nah, bagi anak-anak yang kosong jam langsung presensi bawa tas kan Pak, bawa tas di depan gerbang sana. Nah kemudian kemarin itu juga ada masukan begini sih, mestinya itu presensi digital itu jangan di timing ketika 30 menit sebelum bel pulang, kalau bisa itu pas, misalkan pulangnya jam 3 ya, presensinya bisa iya jam 3, tapi kita kadang kan khawatir berjubel, antri dan sebagainya, begitu Pak Amirul. Lalu siapa Bu kira-kira yang memulangkan siswa itu, ada mereka pulang sendiri atau ada gurunya yang mengisi? Apa ya, kadang itu memang kebanyakan Pak pas kosong, tidak ada gurunya. Pas kosong tidak ada gurunya, tidak ada tugas. Kemudian karena guru piket kadang juga tidak berjalan dengan baik, akhirnya anak-anak kurang 15 menit, bahkan ada yang 20 menit itu sudah tapping itu tadi, tapping presensi digitalnya itu. Oh, kepala sekolahnya sudah tahu permasalahan seperti ini, Bu? Sudah, terus kemarin coba kita selesaikan dengan merubah itu Pak, merubah timing kepulang apa untuk tapping presensinya itu tidak 30 menit sebelum bel pulang, tetapi pas saat pulang yaitu jam 3 gitu Pak. Oh, kalau sudah disampaikan ya mungkin nanti bisa di-cross-check lagi untuk kegiatan selanjutnya. Apa mungkin ada lagi siswa yang pulang sebelum bel berbunyi? Ya, ini yang bikin ya sedih ya, apa ya Pak ya, artinya Nah, itu kayak tapi nggak bisa Pak, kayaknya saya itu kurang bisa bekerja gitu lah Pak. itu bukan kesalahan dari Ibu, nanti kita di rapat nanti bisa dibicarakan, karena tidak bisa kesalahan dibebankan kepada satu orang saja. Ya, mungkin ada miskomunikasi dengan teman-teman guru yang lain, dan mungkin kita tingkatkan lagi kedisiplinan bagi siswa, Bu. Nggak usah terlalu sedih begitu, Bu. Nggih Pak, nggih siap. Terima kasih Pak. Oke, berarti sudah bisa ya Bu ya, untuk mengatasi kesedihan Ibu tadi kemarin-kemarin itu tentang permasalahan adanya kelas yang pulang awal, sudah tahu Bu? Saya punya rencana sih Pak, satu itu tadi ya, kalau masalah kepulangan itu disesuaikan dengan jamnya, apa anak-anak untuk mulai tapping itu tepat jam 3, tidak 30 menit sebelum ya. Jadi nanti kita sampaikan pada teknisinya untuk merubah itu. Terus yang kedua, ini nanti barangkali untuk mengantisipasi anak-anak berjubel,
Saya coba matur ke teknisi yang berperan di presensi digital agar HP Bapak Ibu guru ini bisa disetting untuk presensi anak-anak. Jadi ketika jam terakhir anak-anak tidak harus berjubel, tapi pada Bapak Ibu guru jam terakhir bisa melalui HP-nya. Begitu Pak. Ini rencana aksi saya, dan termasuk meminta kepada Bapak Kepala Sekolah pada saat rapat dinas biar disampaikan kembali untuk kegiatan bagi Bapak Ibu guru piket itu dimaksimalkan kembali untuk bisa mengatasi jam-jam kosong, terutama jam terakhir. Begitu Pak Rizky rencana saya. Menurut panjenengan bagaimana Pak? Berarti kan Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Nanti kalau sudah tahu solusinya, sudah menemukan cara menghadapi permasalahannya, Ibu lakukan dulu. Nah, terus kemudian nanti kalau masih ada permasalahan itu masih timbul, nanti bisa saya bantu dan kita diskusikan bersama-sama dengan kepala sekolah. Semoga nantinya permasalahan ini bisa kita hadapi. Jadi Ibu nggak usah sedih-sedihan. Nggih, siap Pak Amirul. Terima kasih. Lega rasanya begini kalau sudah cerita ke panjenengan, dan saya juga mencoba untuk mencari solusi, dan menurut Pak Amirul mungkin solusi saya bisa nanti berjalan dengan baik. Jadi kegiatan di sekolah kita bisa terselesaikan permasalahan tersebut dan berjalan lagi sesuai dengan harapan kita. Terima kasih banyak ya Pak Amirul. Saya siap membantu kalau ada masalah lagi. Nanti saya sampaikan kepada teman-teman yang lain, khususnya kepada kepala sekolah. Jadi Ibu tidak perlu merasa ikut bertanggung jawab sendiri, bertanggung jawab sendiri atas permasalahan yang dihadapi di sekolah kita. Karena sekolah merupakan organisasi yang sebenarnya harus kuat, harus terintegrasi, gitu ya. Nggih, siap Pak Amirul. Terima kasih ya sudah mengganggu waktu panjenengan untuk beristirahat dan beraktivitas. Nggih, jangan terganggu nggih. Suatu saat kalau saya terus butuh panjenengan lagi dan butuh untuk menceritakan, bisa mengurangi beban yang ada di dalam pikiran saya, hati saya. Begitu Pak Rizky. Terima kasih nggih Pak Rizky. Sama Bu, terima kasih. Nggih. Sudah monggo Bu masuk ke kelas Bu anak-anak. Nggih, itu sudah bel Pak. Monggo, saya juga ada jam di kelas 9A. Terima kasih Pak Amirul. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai Pak. Artinya rekamannya diputus atau bagaimana biar nanti kita tidak terlalu banyak mengedit? Ini rekamannya Pak Sigit yang menyimpan. Pak Sigit yang membuat rekamannya. Nanti dikirimkan linknya, kita unduh Bu. Oke. Ya, alhamdulillah. Ini tadi praktek judging berdasarkan alur Tirta dari permasalahan yang pertama yaitu guru dan murid. Kemudian yang kedua adalah guru bersama rekan guru. Jadi permasalahan yang timbul di lingkungan pendidikan kita seyogianya merupakan tanggung jawab dari komponen pendidikan seluruhnya. Tidak bisa dibebankan kepada satu orang saja. Jadi kita cari solusi bersama untuk mengatasi masalah pendidikan yang timbul di Indonesia khususnya, di Indonesia pada umumnya, dan di sekolah kita pada khususnya. Semoga dari praktek kegiatan kita, guru penggerak Angkatan 9, kali ini kita bisa mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang akan kita temui selama kita menjadi guru. Terima kasih. Betul Pak, kita sebagai guru bisa sebagai coach juga di sekolah, artinya tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga pendidik, pembimbing anak-anak. Ketika anak-anak mengalami permasalahan, kita harus cepat tanggap, tahu. Makanya itu dibutuhkan ketika kita pembelajaran di awal, melihat karakteristik atau persiapan anak-anak itu, kita bisa melihat mana salah satu di antara mereka yang sedang galau, yang sedang sedih, yang sedang bergembira, itu kita tahu. Kalau kita lebih dekat kepada anak-anak, bahkan anak-anak yang akan menemui kita, kemudian akan bercerita pada kita. Nah, ini yang beda dengan dulu, seperti yang saya sampaikan tadi Pak Amirul, bahwasanya kalau dulu itu anak datang ke kita untuk mencari solusi, tetapi dengan materi yang kita peroleh di modul 2.3 ini, bukan anak datang untuk mencari solusi pada kita, tapi mereka akan bercerita, kemudian mengasah, melihat potensi yang ada pada dirinya untuk mencari solusi sendiri. Kita hanya mengarahkan, mengawal, dan
apa ya istilahnya memberi petunjuk bahwasanya solusi yang dia rencanakan itu cukup tepat atau bukan belum tepat atau mungkin butuh sedikit bimbingan dari kita. Itu bedanya kalau dulu dengan sekarang, Pak. Kalau dulu itu ya seperti tadi datang menemui cerita masalahnya kemudian kita memberi solusi. Tetapi dengan alur tirta ini anak datang punya satu tujuan, memecahkan masalahnya, bercerita pada kita dengarkan, terus kita beri waktu untuk memberikan solusi tersendiri, kita hanya mengarahkan saja. Begitu Pak Amirul Rizky. Oke, Bu. Jadi yang terpenting itu kita harus menganggap murid-murid kita itu sebagaimana anak-anak kita. Kita curahkan kasih sayang kita semuanya dan menjadikan kita sebagai orang tua mereka di sekolah. Kita juga tidak boleh lupa tanggung jawab kita sebagai pendidik untuk mendisiplinkan mereka. Jadi jangan takut kepada rekan-rekan semuanya. Dan terkadang banyak guru yang kurang peduli dengan pendidikan anak-anaknya, siswanya di sekolah. Jadi cenderung ke sikap cuek. Muridnya rambutnya gondrong, cuek, dibiarkan. Muridnya semiran, dibiarkan. Muridnya berbuat salah, dibiarkan karena khawatir nanti ketika menghukum akan berhadapan dengan hukum. Oke, jadi itu tidak perlu dikhawatirkan karena kalau niat kita ikhlas, niat kita benar untuk mendidik siswa tersebut, maka insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Oke. Ini ada apa dari Pak Sigit, kita melanjutkan mengisi refleksi yang kemarin sudah kita download itu Pak. Mungkin sudah tidak direkod barangkali ini sudah selesai. Apa masih? Si kemarin gitu. Iya, yang kita download kemarin tuh Pak kita isi. Bilang ya. Sampun kan? Sampun. Saya lupa ya. Coba kita lihat Pak di share screen Pak yang kemarin Pak. Apa refleksi yang kemarin Pak? Yang Canva apa? Betul, yang apa saya share dengan saya sudah download itu loh Bang.